Pemerintah resmi terbitkan peraturan ayah mengantar anak ke sekolah mulai 14 Juli 2025. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aduh, ini apa lagi aturan terbaru pemerintah tentang ayah antar anak ke sekolah? Ketika ayah wajib untuk mengantar anak ke sekolah, tapi bagaimana nasib anak yang tak punya ayah? Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kementerian Kependudukan dan BKKBN menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2025 yang menganjurkan ASN mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk 14 Juli 2025. Program ini bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. ASN diminta kembali ke kantor sebelum pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan wajib melapor ke atasan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan ASN yang terlambat tetap akan dipotong tunjangan kinerja jika tidak mengantongi izin resmi. Namun, Pemprov DKI juga memberi opsi izin melalui aplikasi absensi dan menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ini. Kebijakan ini menuai reaksi beragam di media sosial. Sebagian netizen mengecamnya sebagai tidak peka dengan komentar seperti "Gak semua anak punya ayah". Mereka menilai gerakan ini bisa melukai anak dari keluarga tunggal. Di sisi lain, banyak yang mendukung. Gerakan ini dinilai mampu mempererat hubungan ayah-anak dan mendorong peran aktif ayah sebagai upaya mengatasi krisis fatherless yang menurut data BKKBN dan UNICEF mencapai 21% di Indonesia. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pemerintah resmi terbitkan peraturan ayah mengantar anak ke sekolah mulai 14 Juli 2025. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian tahu gak sih berita tentang ini gitu, tentang ayah itu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan itu sudah ada di peraturannya resmi sejak 14 Juli 2025. Menurut gue ini ada segi positifnya, tapi menurut gue juga ada ada yang kurangnya gitu. Sebenarnya gue setuju ya, tapi masalahnya tuh kayak ya gak bisa dipungkiri nih ya, bahasa kasarnya seorang ayah itu bukan cuman donor sperma dan bukan cuman jadi tempat setor uang gitu. Positifnya ya ini bagus sih untuk mendekatkan antara hubungan ayah dengan sang anak gitu, secara psikologis juga bagus gitu. Cuman kalau mikirin psikologi juga, bagaimana dengan psikis atau psikologi anak-anak yang tidak memiliki bapak, bukan yang tidak memiliki ya, tapi yang maksudnya yang bapaknya sudah meninggal, atau yang orang tuanya bercerai, atau yang orang tuanya itu pilot, nakoda, yang bekerja di laut, apa segala macam. Masalahnya gue nggak tahu ya, peraturan ini hanya diperuntukkan untuk hari pertama mulai masuk sekolah atau untuk seterusnya. Inisiatif ini itu dialokasikan untuk menumbuhkan kedekatan emosional antara anak dengan ayahnya. Kehadiran ayah di hari pertama anak sekolah itu mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya diri sang anak gitu untuk memulai hari pertama di sekolahnya gitu. Tapi yang gue pikirin juga bagaimana dengan anak-anak lain ya, yang tadi gue bilang di awal itu ya, yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, yang ayahnya sudah meninggal, terus yang memang orang tuanya bercerai. Sebenarnya gerakan ayah mengantar anak ke sekolah itu adalah suatu inisiatif yang bagus gitu ya. Cuman permasalahannya, apakah semua anak di Indonesia ini memiliki ayah, memiliki peran ayah gitu? Gimana kalau peran ayahnya itu tidak ada? Apakah semua ayah itu bisa hadir? Bagaimana kalau tidak hadir? Di Indonesia ya, jutaan anak hidup tanpa keluarga yang utuh. Ada yang ayahnya meninggal, ada yang pergi terus menghilang tanpa kabar, atau ada yang bahkan tidak diperkenalkan sejak dia lahir. Secara psikologi ya, anak-anak ini harus tetap dihargai. Jangan sampai si anak itu merasa kurang lengkap karena tidak ada bentuk fisik dari seorang ayah. Jangan sampai gerakan ayah mengantar ke sekolah ini menjadikan ibu-ibu tunggal, menjadikan janda di luar sana itu merasa jadi orang tua yang kurang. Tapi sebenarnya susah juga ya kalau kita tuh harus saling memikirkan perasaan satu sama lain, antara anak yang punya ayah, anak yang nggak punya ibu, anak yang yatim piatu, anak yang ini, anak yang itu, susah juga gitu. Cuma maksud gue, kenapa harus ada peraturannya gitu? Kenapa peraturan harus dibuat? Kayak biasa aja gitu, kayak anak-anak terima raport nih. Ya, anak yang tidak punya ibu biasanya rapotnya diambil sama ayahnya. Anak yang tidak punya ayah, atau yang ayahnya sibuk kerja, atau yang bercerai, atau yang apapun, ya rapotnya diambil sama ibu gitu. Tapi tidak ada peraturannya. Atau ada juga anak yang rapotnya diterima oleh ayah dan ibunya bersamaan, bebarengan gitu. Ya, tapi kan tidak ada tertulis di peraturannya. Itu kesadaran masing-masing aja. Nah, kalau ini karena ada peraturan tertulisnya tuh kesannya jadi kayak apa ya? Susah juga gue jelasinnya ya.
sebenarnya bagus juga karena jadi mengurangi atau bisa menghilangkan stigma ya udah kan ngantar anak itu tugas ibu. Walaupun pasti masih banyak juga di luaran sana ayah-ayah yang bakal bilang ya udahlah dulu zaman gua sekolah juga gua nggak dianterin kok sama bapak gua. Ada juga. Menurut gua peraturan ini harus harus ditinjau ulang kali ya. Mungkin harus diapain? Jangan bikin para ibu tunggal di luar sana, jangan bikin para anak-anak di luar sana yang tidak memiliki figur fisik seorang ayah itu jadi merasa rendah, jadi merasa tidak sempurna, merasa tidak lengkap, sekalipun memang betul mereka itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Tapi maksudnya jangan makin diperjelas dengan adanya peraturan hari ayah mengantar anak ke sekolah. Pemerintah dan sekolah itu harus memberi ruang apresiasi untuk setiap bentuk keluarga. Jadi perihal ini secara psikologis dan secara realita gitu ya, jangan melulu tentang siapa yang mengantar, tapi siapa yang hadir, siapa yang peduli, siapa yang perhatian. Kalau ayah cuma nganter hanya untuk jadi formalitas doang, buat apa juga? Datang nih nganterin anak sekolah gitu karena memenuhi peraturan pemerintahan gitu ya, tapi begitu di rumah figur ayahnya hilang, buat apa juga? Orang ayah dan figur ayah itu bukan cuma panggilan, tapi itu adalah peran yang harus terus-menerus dipenuhi dan ditumbuhkan kepada anak. Wah, ini bagus sih. Jadi ya, pemerintah resmi nerbitin aturan ayah antar anak ke sekolah mulai tanggal 14 Juli kemarin. Nah, jujur aja ya, gue itu termasuk orang yang pro sama aturan ini. Soalnya cukup banyak nih kasus yang namanya itu fatherless. Jadi, ayahnya itu ada, tapi figurnya itu kurang dalam kehidupan anak. Nah, jadi ya, diharapin nih dengan adanya aturan ini bisa memperkuat bonding antara ayah sama anak. Nah, jelas ini langkah yang bagus ya, tapi kalau menurut teman-teman itu gimana nih? Setuju gak sama aturan ini? Oh ya, sama jangan lupa ya teman-teman itu buat follow akun ini. Aduh, ini apa lagi aturan terbaru pemerintah tentang ayah antar anak ke sekolah. Yang menurut gue ini semakin nunjukin kalau pemerintah emang bisa kerja. Bisa kerja kalau buat ngurusin hal-hal yang gak penting. Lagian ngapain sih Pak bikin peraturan kayak gitu? Gak kasihan sama anak-anak yang yatim? Kan masih banyak yang lebih urgent buat diurusin. Ya karena masalah fatherless itu gak bisa diatasi cuma dengan ayah antar anak ke sekolah. Jauh lebih kompleks. Gak sesimpel itu Pak. Saran dari saya mending fokus urusin pemberantasan korupsi, tangkepin bener-bener narkoba, bagusin pendidikan dan juga kesehatan. Mending fokus naikin kesejahteraan masyarakatnya dulu. Itu jauh lebih punya impact Pak buat anak-anak bangsa kita ke depannya. Resmi, hari ini pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk ayah-ayah, bapak-bapak harus nganterin anak sekolah. Bukankah itu tugasnya ibu-ibu ya? Tapi ada benarnya juga sih, bonding atau tugas mengasuh anak itu kan gak hanya tugas seorang ibu ya. Apalagi katanya nih, kalau anak punya kedekatan dengan bapaknya, itu akan bikin anaknya lebih percaya diri, lebih happy, lebih senang. Jadi bondingnya itu semakin kuat. Mungkin ya buat bapak-bapak pekerja kantoran atau yang sibuk pagi-pagi udah jalan untuk mencari nafkah, nggak punya kesempatan buat nganterin anaknya. Kayaknya selain mengeluarkan peraturan nganterin anak ke sekolah nih, khususnya untuk bapak-bapak, perlu diatur juga jam kerja khusus buat bapak-bapak kali ya. Jam kerjanya itu dibedain gitu, biar ada kesempatan buat nganterin anak ke sekolah. Hah, setuju gak? Ini adalah gerakan sampah. Kasian tahu yang gak punya ayah. Begitulah kira-kira kata netizen yang kontra. Kalau dari pandangan saya, ini adalah sebuah bentuk gerakan kemajuan. Mengingat negara kita fatherless di dunia, dan itu bukan sebuah hal yang patut dibanggakan. Tujuannya agar ayah terlibat dalam proses anak dan mengingatkan bahwa mendidik anak bukan hanya tugas ibu. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang gak punya ayah? Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa empati, saya katakan bahwa anak-anak ini sudah hidup dalam realita itu bahkan sebelum hari pertama sekolah. Kalau gerakan kayak gini bikin sebagian anak-anak sedih, maka tugas lingkungan terutama keluarga untuk menguatkan dan memberitahu bahwa begitulah sisi gelap dunia bekerja. Dan bukan malah menghindari ataupun menghapus realita itu dari hidup dan pikiran mereka. Karena anak-anak akan lebih tumbuh sehat dalam lingkungan yang jujur. Empati itu memang wajib, tapi keadilan itu bukan tentang sama rata, tapi tentang keseimbangan. Kita nggak perlu matiin 9 lilin agar 1 lilin bisa hidup. Tugas kita adalah memastikan semua cahaya punya ruang untuk bersinar. Karena negara kita tidak akan bisa maju dengan budaya yang sehat apabila kita selalu mengorbankan nilai-nilai baik hanya agar tidak menyinggung satu sisi. Justru momen kayak gini jadi pengingat, kalau kita punya ayah, peluk mereka. Kalau sudah tidak punya, maka kita doakan. Dan kalau kamu jadi ayah, hadirlah dalam hidup anak-anakmu.